Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reka Happy Sugiastuti, dosen program studi administrasi bisnis Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah pada video pengajaran kali ini terkait dengan riset operasi bisnis dengan kode mata kuliah IAB 62007 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 4 dengan sifat mata kuliah sebagai mata kuliah wajib prodi. Mata kuliah prasyaratnya adalah matematika bisnis. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini akan memberikan kemampuan bagi mahasiswa pada berbagai modal matematika dan statistik yang dapat digunakan untuk membantu di dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada kuantitatif. Mata kuliah ini memberikan bekal bagi para mahasiswa untuk mampu mengambil keputusan dalam organisasi bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah ada dua. Yang pertama, CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dengan menerapkan riset operasi bisnis CPL 1. CPMK yang kedua, mata kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa pada berbagai model matematika dan statistik yang dapat digunakan untuk membantu di dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada kuantitatif. Mata kuliah ini memberikan bekal bagi para mahasiswa untuk mampu mengambil keputusan dalam organisasi bisnis CPL 5 dan 6. Pokok bahasan yang akan diberikan pada mata kuliah ini ada yang pertama tabel keputusan, kemudian peramalan, terus yang ketiga grafik maksimasi dan minimasi, select dan surplus variabel, tabel simplex, transportasi, penugasan, teori permainan, teori antrian, network planning, dan analytical hierarchy process. Mata kuliah ini akan disampaikan pada 14 pertemuan dengan 1 UTS dan 1 UAS. Referensi mata kuliah ini ada referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama yang pertama, Siswanto 2007 Operation Riset Jilid 1 dan Jilid 2. Referensi utama yang kedua ada Cucu Tarila Dimyati dan Ahmad Dimyati 2011 Operation Riset. Referensi utama yang ketiga ada Basu Swasta 1988 Metode Kuantitatif untuk Manajemen. Referensi pendukung berikutnya ada Siagian 1987 Penelitian Operasional, Teori dan Praktek. Referensi pendukung yang kedua yaitu ada Levin dan kawan-kawan Pengambilan Keputusan secara Kuantitatif. Media pembelajaran yang akan kami gunakan ada Google Classroom, Smart TV, dan papan tulis. Persentase penilaian ada tugas 1 6%, tugas 2 7%, kuis 6%, kuis 2 7%, UTS 34%, UAS 40%. Tugas 1 dan kuis 1 merupakan tugas yang diberikan sebelum UTS dan tugas 2 dan kuis 2 diberikan setelah UTS. Berikut adalah link perkuliahan untuk riset operasi bisnis pada pertemuan ke-9. Kita menggunakan Google Classroom, di mana di dalam Google Classroom kita bisa mengakses RPS, materi perkuliahan, kuis, dan tugas. Kode Google Classroom-nya adalah P7W7A52G. Kemudian juga ada link assessment, yaitu ada link kuis dan link tugas. Semua link ini bisa diakses di dalam Google Classroom. Dan semua mahasiswa yang melakukan perkuliahan riset operasi bisnis sudah join di Google Classroom. Demikian deskripsi terkait dengan mata kuliah. Berikut adalah video pengajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya setelah kemarin UTS. Sebelum kita ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, kemarin kalian UTS ada kendala? Bisa ya?
Oke, kita masuk ke pertemuan ke-9, teori penugasan ya. Nah, di teori penugasan ini, sebelum ke materi, silakan kalian mengerjakan kuis pretest terlebih dahulu. Ya, jadi kuis ini dikerjakan selama 5 menit. Jadi kerjakan sekiranya kemampuan kalian ya, karena tes ini diberikan sebelum pemahaman materi. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian sebelum memenuhi materi ya. Oke. Oke, cukup ya. Sudah semua ya mengerjakan kuisnya. Oke. Sekarang kita ke metode penugasannya atau Hungarian method ya. Ini adalah metode untuk menentukan penugasan terbaik dengan sistem one by one. Jadi satu per satu ya. Jadi di mana personal itu ditempatkan di satu tempat ya. Jadi one by one kalau menurut metode penugasan ini ya. Nah, misalkan ini ada case-nya 5 perawat yang akan ditempatkan pada 5 klinik yang berbeda. Penugasan terbaiknya gimana? Nah, penugasan terbaiknya gimana? Nah, belum tentu ya penugasan terbaiknya, kita harus mengetahui informasi lanjutnya ya. Kaitannya dengan apa? Agar kita bisa mengarahkan ini termasuk penyelesaian secara maksimasi atau minimasi. Kalau kaitannya dengan kesalahan, terus kerugian, cacat, atau hal-hal negatif yang lainnya, berarti nanti penyelesaiannya secara oke. Terus kalau kaitannya, sebaliknya ya, kalau kaitannya dengan keuntungan, ya, keuntungan, terus prestasi, perolehan, nah berarti kaitannya dengan hal-hal positif, kita nanti penyelesaiannya, penugasannya dengan maksimasi. Nah, misalkan nih, di suatu case ditanyakan, kalau kaitannya dengan omset penjualan, masuk apa? Omset penjualan, kalau ditanyakan omset penjualan. Terus kalau kaitannya dengan biaya, minimasi ya, karena kita ingin menekan biaya ya, untuk efisiensi biaya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Terkait maksimasi sama minimasi di metode penugasan? Belum ya? Kita lanjut ke case ya. Ini Bu Hebe ada case terkait dengan maksimasi. Pada sebuah bengkel ada 4 orang mekanik ya, yang harus ditempatkan pada 4 bengkel yang berbeda. Nah, penugasan terbaiknya adalah 1 mekanik untuk 1 bengkel. Pemilik bengkel sebelumnya dia sudah punya nih data prestasi dari masing-masing mekanik yang akan ditempatkan di masing-masing bengkel cabangnya ya. Nah, ini data prestasinya ya. Data prestasi yang dimiliki oleh ownernya ya. Mekanik 1, kalau dia ingin ditempatkan di B2 atau bengkel 2, nilai prestasinya 76. Terus kalau mekanik 2, kalau ingin ditempatkan di bengkel 1, nilainya 80. Mekanik 3, kalau ditempatkan di bengkel 4, berapa nilainya? Nah, 74 ya. Mekanik 4 ditempatkan di bengkel 3, nilainya 78. Nah, ini seterusnya ya. Membacanya terkait data itu seperti itu ya. Jadi kalau mekanik 1 ditempatkan di bengkel 1 67, kalau ditempatkan di bengkel 2 nilainya 76. Di mana masing-masing nilai pada setiap bengkel itu berbeda ya. Dengan nilai prestasi maksimal 100. Nah, kalau kaitannya dengan prestasi, berarti tadi kaitannya dengan apa? Maksimasi ya. Berarti di sini penugasan terbaiknya dengan cara maksimasi ya. Nah, sebelum metode ini muncul, itu kita melakukan cara untuk penyelesaian penugasan ini dengan faktorial. Ya, faktorial ini dengan 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1, jadi ada 16. Nah, maksudnya ada 16 cara penugasan. Nah, misalnya nih, kalau dengan faktorial tadi, penugasan 1 di M1, terus mekanik 2 di B2, mekanik 3 di B3, mekanik 4 di B4. Nah, total prestasi 287. Nah, diuji coba sampai penugasan ke 16. Nah, jadi kalau secara faktorial itu terlalu panjang sama rumit ya. Makanya muncul metode Hungarian ini ya. Jadi ini lebih efisien, lebih cepat dan akurat.
Langkahnya gimana? Yang pertama kita melakukan operasi baris ya. Tujuannya untuk mencari nilai 0 di setiap barisnya ya. Karena kaitannya dengan maksimasi, berarti dikurangi dengan nilai terbesar. Karena kita ingin mencari nilai 0 dengan maksimasi tadi, dikurangi dengan nilai terbesar pada baris tersebut ya. Nah, kemudian langkah kedua, setelah melakukan operasi baris untuk mencari nilai 0 di setiap barisnya, kita cek kembali apakah di kolom itu masih ada yang belum mengandung nilai 0. Kalau belum ada di kolom itu nilai 0, kita lanjutkan ke yang namanya operasi kolom ya. Langkahnya sama dengan mengurangi dengan nilai terbesar yang ada di kolom tersebut ya. Nah, sekarang kita ke data awal tadi. Ini adalah data awal prestasinya. Langkah pertama melakukan operasi baris ya. Berarti baris pertama dikurangi 82 ya. Terus baris kedua 80. Baris ketiga 77 ya. Baris keempat 80. Jadi semua nilai itu dikurangkan dengan nilai terbesar ya. Nah, sekarang kita dikurangkan ya. Kita lanjut ke, nah ini ya, 67 dikurangi 82, 76 dikurangi 82. Jadi setiap nilai yang ada di sel tabel itu dikurangi dengan nilai yang terbesar ya. Nah, hasilnya adalah ini ya. Nah, kita cek dari hasil operasi baris tadi, apakah ada kolom yang masih belum ada nilai nolnya? Masih ada? Masih. Kolom keberapa? Kolom kedua ya. Kolom kedua yang kita beri warna biru ini ya. Nah, langkahnya tadi ke operasi kolom dikurangkan juga dengan nilai terbesar. Nilai terbesar kolom kedua berapa? Minus 6. Berarti kolom kedua ini dikurangkan dengan minus 6 untuk mendapatkan nilai 0 di kolom tersebut ya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut ya. Nah, setelah kita cek apakah semua baris dan semua kolom sudah mengandung nilai 0. Nah, sudah mengandung nilai 0. Berarti operasi kolom dan operasi baris sudah selesai. Sekarang kita tinggal melakukan penugasan terbaiknya ya, penugasan terbaiknya. Nah, penugasan terbaik ya, ya kita kembalikan ke data awal ya. Nah, ini ya, penugasan terbaik kita prioritaskan pada nilai 0 yang hanya dimiliki oleh satu baris itu dan satu kolom tersebut. Kemudian prioritas yang kedua adalah dia satu-satunya nilai 0 di baris tersebut dan di kolom atau di kolom tersebut ya. Nah, sekarang prioritas yang pertama, yang mana? Prioritas yang pertama. Yang 0 yang mana? 0 yang mana? 0 yang ini ya, ini prioritas pertama ya. Terus kita cek, dia satu-satunya nilai 0 di baris atau satu-satunya nilai 0 di kolom. Berarti ini ya, 0 berikutnya adalah prioritas kedua ya. Nah, sekarang diingat-ingat. Prioritas pertama adalah yang 0 di bawah ini, terus selanjutnya adalah prioritas yang kedua ya. Dari hasil operasi baris dan operasi kolom tadi, kita kembalikan ke data awal ya. Ya, ini prioritas 1, prioritas 2 ya. Kita kembalikan ke data awal prestasi tadi. Nah, masih ingat prioritas pertama yang mana? Nah, yang 80. Berarti penempatan pertama M4 ada di B4 ya. Penempatan pertama adalah yang 80, M4 di B4. Nah, untuk memudahkan kalian biar nggak rancu ya, nanti kalau ngitung nggak rancu itu bisa kalian kasih tanda ya, dicorek gitu ya. Nah, dikasih tanda, jadi ini artinya B4 sudah ditempati oleh mekanik 4. Ya, jadi dikasih tanda. Berarti yang belum ada penempatan adalah B1 sama B2 dan B3. Nah, prioritas kedua ada 76, 82, 80 sama 70. Yang dipilih dulu yang mana? Yang terbesar. Berarti yang
82. Berarti mekanik 1 ditempatkan di B3. Oke. Kemudian terbesar berikutnya. Nah, 80 di B1. Nah, terus yang belum terisi bengkel berapa? Bengkel 2 ya. Jadi dengan nilai maaf. Kita tadi ke 82. Terus yang belum ngisi, nah mekanik 3 ya, 68 ya. Jadi ini diperbolehkan ya, karena ini kan sudah terisi dengan yang nilai terbesar, kemudian yang B1 yang terbesar juga. Nah, sisanya boleh diambilkan dari yang mekanik yang belum mengisikan ya. Oke, nah ini hasilnya ya. Jadi mekanik 1 ditempati oleh menempati bengkel 3 dengan nilai prestasi 82, mekanik 2 menempati bengkel 1 dengan nilai 80, dan mekanik 3 menempati bengkel 2 dengan nilai 68, mekanik 4 menempati bengkel 4 dengan nilai 80. Nah, ini semua bengkel sudah terisi oleh semua mekanik dengan nilai terbaik. Karena kaitannya dengan prestasi, berarti penyelesaiannya dengan maksimasi ya. Nah, kalau kita hubungkan, nah semua sudah terisi ya. Ini kaitannya dengan kasus yang maksimasi. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu kasus maksimasi? Silakan. Ini maksimasi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita ke selanjutnya. Oke, silakan Bu Firly. Permisi Ibu, izin bertanya, berarti untuk yang bengkel 3 itu di mekanik 3, walaupun bukan AK prioritas tetap tidak apa-apa digunakan ya Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Firly. Ya, M3 ditempatkan di bengkel 2, tidak masalah nilainya 68, karena kita tadi sudah memprioritaskan yang kedua di nilai-nilai terbesar ya. Jadi nanti diingat-ingat yang dipilih yang terbesar dulu, dan kita cek yang belum terisi yang mana, sama mekanik mana yang belum ditempatkan. Nah, itu yang kita sesuaikan. Jadi diperbolehkan ya. Oke, yang lainnya mungkin bisa dipahami ya, masing-masing. Oke. Selanjutnya ada contoh case yang kaitannya dengan minimasi. Nah, masih ingat minimasi tadi apa? Kaitannya dengan apa? Biaya, terus kerugian, ya. Cacat. Nah, kayak gitu hal-hal yang konotasinya negatif itu ke minimasi ya. Ini contoh case minimasi ya. Jadi di rumah sakit itu ada 5 klinik spesialis. Ada klinik THT, anak, kandungan, mata, dan gigi. Nah, masing-masing klinik ini akan dibantu oleh 5 orang perawat. Ya. Sebut saja namanya ada Nia, Ani, Tia, Ita, dan Ati. Rumah sakit ini punya data nilai kesalahan ya, yang dibuat oleh 5 perawat. Nanti akan ditempatkan pada masing-masing klinik dengan data kesalahan sebagai berikut. Sebelum kita ke data, di sini ada kata kunci nilai kesalahan. Berarti kaitannya dengan minimasi ya. Ingat-ingat kalau kesalahan terus kayak kerugian itu kan berarti konotasinya ke negatif ya. Berarti ini penyelesaiannya secara minimasi ya. Nah, ini data perawat di masing-masing klinik yang berbeda. Nah, misalnya Nia itu pernah ditempatkan di THT. Dia pernah membuat kesalahan 33 kali. Terus Ani pernah ditempatkan di kandungan, membuat kesalahan 36 kali. Tia pernah ditempatkan di anak. Dia buat kesalahan 33 kali. Ita pernah ditempatkan di mata 32 kali. Ati pernah ditempatkan di gigi 28 kali. Nah, ini data-data kesalahan yang di hasil rekap ya dari mungkin pengalaman mereka selama bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, tentu dari pihak rumah sakit kan ingin meminimalisir kesalahan tersebut ya. Jadi kita harus menempatkan nih perawat-perawat ini di kesalahan yang terkecil ya. Makanya dikaitkan dengan penyelesaian penugasan secara minimasi ya. Nah, langkahnya sama ya seperti tadi.
dengan Hungarian method, pertama kita melakukan yang namanya operasi baris. Karena kaitannya dengan minimasi, dan kita ingin mencari nilai 0 di setiap barisnya, berarti dikurangi dengan nilai terkecil ya. Tujuannya untuk mencari nilai 0 di setiap barisnya. Kemudian kita cek, apakah masih ada kolom yang belum ada nilai 0-nya? Nah, kalau belum ada nilai 0-nya, dilanjutkan ke operasi kolom ya. Nah, kalau semua sudah selesai, ada baris sama kolom sudah mengandung nilai 0, kita melakukan penugasan terbaiknya ya. Nah, ini data awal kesalahan perawat tadi. Nah, pertama langkahnya melakukan operasi baris ya, dikurangkan dengan nilai terkecil ya, dengan nilai terkecil karena minimasi. Baris pertama dikurangkan dengan nilai berapa? 23. Baris kedua? 26 ya, 26. Terus baris ketiga? 25. Baris keempat? 25 juga. Baris kelima? 28 ya. Jadi ini nanti langkah pertamanya dikurangkan dengan semua nilai terkecilnya ya. Nah, ini contohnya pengerjaannya. Jadi nilai 33 dikurangi nilai terkecil 23 ya. Terus 30 juga dikurangi 23. Nah, ini untuk operasi yang baris ya. Nah, ini hasilnya dari pengurangan dengan nilai terkecil pada masing-masing baris. Nah, kita cek apakah ada kolom yang belum ada nilai nolnya. Nah, semua sudah ada nilai nolnya ya. Ya, berarti kalau ini ya, kebetulan semua kolom sudah ada nilai 0, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke yang namanya operasi kolom. Nah, sekarang kita akan menentukan penugasan terbaiknya ya. Nah, penugasan terbaik ya, kita beri yang dia sebagai prioritas. Prioritas pertama, jadi satu-satunya nilai 0 di baris dan di kolom. Yang mana? Yang ini. Nah, ini prioritas pertama ya. Kemudian berikutnya, prioritas kedua, dia satu-satunya nilai 0 di kolom ataupun di baris ya. Berarti yang mana? Nah, ini juga prioritas kedua ya. Nah, yang ini adalah prioritas yang ketiga ya. Oke. Nah, jadi ini adalah prioritas yang ketiga, prioritas kedua, prioritas yang itu yang sana ya. Jadi nanti waktu pengerjaan itu kalian jangan sampai dihilangkan ya perhitungan prioritas ini. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan pengisian data awalnya ya. Nah, data awalnya. Tadi masih ingat prioritas pertama yang mana? Yang paling ya ini ya, berarti ini penempatan perawat Ani pada klinik. Nah, ini prioritas yang pertama. Kemudian ya. Nah, ini berarti dia prioritas yang pertama. Nah, untuk memudahkan pengerjaan ya. Jangan lupa setelah pengerjaan dikasih tanda ya, dicoret. Berarti THT sudah terisi ya. Selanjutnya prioritas kedua yang mana? Yang terkecil, kita lihatnya yang terkecil, yang 25 ya, yang mata ya. Jadi Tia ditempatkan pada klinik mata. Nah, kita beri tanda berarti mata sudah terisi oleh Tia. Oke, terkecil berikutnya lagi. Mana? Prioritas kedua ini kan dia tadi prioritas ketiga, berarti yang 28 ya, berarti Ati di anak ya, jadi Ati ditempatkan di klinik anak. Kita kasih tanda bahwa di anak sudah terisi oleh perawat Ati. Nah, sekarang kita lanjut ke prioritas yang ketiga ya, ada nilai 23 sama 25. Nah, ini kita lihat yang belum terisi mana?
Ya. Yang Nia ya. Nia berarti ditempatkan di gigi ya. Kita kasih tanda bahwa gigi sudah terisi oleh Nia. Yang belum terisi klinik mana? Kandungan. Nah, di klinik kandungan yang belum mengisi juga siapa? Ita. Berarti nilainya 29 ya. Jadi Ita ditempatkan di klinik kandungan ya. Nah, ini sekarang 5 perawat ini sudah ditempatkan pada 5 klinik yang berbeda dengan nilai terkecil untuk kesalahannya ya. Nah, jadi ini sudah terisi semua klinik ini oleh semua perawat. Nah, ini terkait dengan case minimasi. Masih ada yang belum dipahami kaitannya dengan minimasi? Nah, coba. Langsung ujian kalau udah bisa. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Coba. Silakan bertanya sebelum kita ke tugas ya. Alfian, silakan. Baik, permisi Bu, mau tanya. Nah, untuk kasus yang Tia ini tadi kan sama-sama prioritas kedua. Nah, itu nilainya sama-sama 25. Nah, bagaimana menentukan Tia ini ditempatkan di kandungan atau di mata? Karena kan nilainya sama-sama 25. Pertanyaan yang bagus ya dari Alfian. Ini ada nilai yang sama ya. Antara kandungan sama mata dan oleh Tia. Kenapa Tia kok nggak ditempatkan di kandungan, Bu? Nah, karena kalau nanti Tia ditempatkan di kandungan, mata belum terisi, maka akan ditempatin nilainya lebih besar, 32. Jadi kesalahannya kan lebih besar ya. Makanya di sini kita selain penyelesaian secara perhitungan, kita juga harus melakukan pemikiran secara logis ya. Untuk kedepannya pengaruhnya di penempatan ini gimana? Kalau nilai kesalahannya yang ditempatkan lebih besar untuk berikutnya, nah berarti kita lebih memilih yang 25 ini dan penempatan kandungan dengan nilai yang kita 29 ya. Oke. Oke, ini terkait dengan minimasi ya. Selanjutnya ada tugas di GCR, nanti silakan kalian cek, dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan minggu depan. Oke, terima kasih semuanya ya. Cukup ya untuk materi teori penugasan. Kita ketemu minggu depan. Bu Happy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.